Plabai adalah salah satu desa tertua dalam sejarah suku Rejang dan masuk ke dalam kesatuan marga suku Sembilan. Mata pencariannya adalah bertani dan komoditas umumnya adalah kopi, karet, padi, dan palawija. Berada di ketinggian kurang lebih 800 meter di atas permukaan laut, wilayah Plabai merupakan buffer zone kawasan lindung Wavenlois dan sebagai wilayah tangkapan air bagi desa-desa di bawahnya. Desa Plabai terdapat dua sumber air yang cukup besar, yaitu air dingin dan air antan yang berarti berat. Desa Plabai ini merupakan wilayah konflik, baik antara wilayah kelola rakyat dengan kawasan lindung maupun konflik antar batas administratif Kabupaten Lebong dan Bengkulu Utara yang sampai saat ini belum juga terselesaikan. Dan ini tentu saja berdampak pada ruang kelola rakyat. Terutama dari tahun 2010 akhir saya dilantik selaku kepala desa, memang keadaan hutan itu kayak saya dan masyarakat sudah mengetahui bahwa hutan lindung yang terletak di belakang desa kita itu memang digarap dari sejak zaman nenek moyang, itu nggak bisa dipungkiri. Nah, memang untuk sekarang, apalagi sekarang wilayah kita desa Plabai sudah banyak dipergunakan masyarakat atau digunakan oleh pemerintah untuk didirikan transmigrasi. Apalagi sekarang lahan-lahan untuk usaha perkebunan itu udah berbanyak di dalam lingkungan transmigrasi. Jadi alihan usaha untuk warga desa Plabai itu karena kita lahan ini bercampur dengan berbaur, nggak ada pemisahan antara lahan milik transmigran atau milik orang ada trans tempat itu, jadi kita berbaur seperti itu. Kalau mengenai hak-haknya, mengenai batas-batasan itu hanya sebatas inilah lahan yang boleh dikelola oleh transmigran. Nah, ya, sekian ada 9.000 meter. Kan 1.001 hektar dikurang pekarangan kan, batasnya ditunjukkan langsung oleh yang punya. Kalau mengenai hutan lindung, sebenarnya kami sangat menghargai hutan lindung itu, sangat kami menghargai itu. Kan untuk pengembangan kita ke depan transmigran memang agak sulit karena memang keterbatasan lahan itu sendiri. Untuk mengenai perbedaan dengan warga adat dan seterusnya, kita ini ada komunikasi, ada pembauran yang sudah cukup bagus lah menurut saya. Jadi nggak pernah ada perselisihan antara warga itu tidak ada. Cuma sebatas perbedaan kecil lah, misal batas ini gimana, batas ini gimana. Kan rata-rata bisa diselesaikan dengan cara ada. Kita ambil misal, ini lahan yang kami serahkan misalnya dari penduduk TPS ya, ini berbatas dengan biasanya di pinggirin ada pohon bambu. Itu batasannya. Biasanya diambil di pertengahan bambu. Atas sepengetahuan saya khususnya desa. Yang kedua, secara singkat nanti saya katakan atas batas kabupaten Utara. Jadi sepengetahuan saya itu batas desa sesuai dengan turun-temurun dari sejarah nenek moyang, kata dari Mbah Jati dulu.
batas di desa Sukokayo itu air ini yang kita lewat itu kemudian menyusuri bertemu air di Jenang, kemudian menerus itu ke dam air Santan sampai di situ menuju ke hulu air Tiksiama, pas bertemu dengan perbatasan hutan lindung di kaki bukit desa. Jadi menyusuri ke sebelah barat itu secara otomatis perbatasan wilayah desa itu pas menyatu dengan batas hutan lindung. Titik finishnya di sebelah barat itu disebut yaitu air di Toom namanya. Nah, setelah air di Toom itu motor ke sebelah arah ke kota kabupaten ke desa Petaburu Santan terus menuju dam air dingin 2, terus menelusuri Siring atau irigasi bertemu dengan makam tanah wakaf antara perbatasan Petaburu Santan dengan Plabai. Kemudian terus finishnya itu menuju ke muara air Tiklo lagi. Dari air Tiklo itu terus ke daerah air putih. Atas konflik yang terjadi, beberapa skema telah didiskusikan dengan masyarakat dalam mereduksi konflik tersebut. Sehingga skema yang paling efektif dalam mereduksi konflik dan memastikan ruang keluar rakyat desa Plabai adalah dengan mengembalikan hak mereka, yaitu hutan marga yang selama ini telah diambil oleh negara. Skema yang paling cocok adalah dengan menggunakan skema hutan adat. Tata ruang disebut dari tadi itu tata ruang, nah ikolah yang nak kita tata ruang. Nah, si kompositokan memang bukan dalam konstruksinya. Di situ cara-cara kira-kira siapa yang ada di Plabai ini, yang kira-kira bisa membantu tanah memanfaatkan kanal pun kopi. Dari zaman dulu, Dari ada di zaman situ. nenek moyang. Nah, ketetapan hutan lindung itu masyarakat dari dulunya tidak pernah dilibatkan. Tidak pernah dilibatkan. Nah, sebelum itu ada tidak pernah masyarakat yang mengelola kebun yang ada di situ, yang katonya sekarang itu menjadi kawasan hutan lindung, itu pernah tidak berurusan dengan aparat? Sering juga terjadi karena dari pihak pemerintah pun sekali menjalankan tugas mereka dalam hal mencegah, melarang untuk pembabatan hutan, tetapi dalam hal itu warga pun sekali juga membela dan menjaga hak mereka yang telah lama digarap beberapa tahun. Secara turun-temurun. Secara turun-temurun, tetapi dari pihak pemerintah, pihak kehutanan itu sering melakukan patroli hutan. Tapi waktu dilakukan patroli dari pihak kehutanan, dari pihak masyarakat pun pulang ke desa meninggalkan kebun yang mereka garap selama ini. Tapi setelah patroli itu dilaksanakan, setelah selesai mereka kembali lagi berkebun karena lahan usaha dan kehidupan mereka di sana tidak bisa dipungkiri. Apa yang
Bapak harapkan kepada pihak-pihak terkait khususnya pemerintah itu tuh tentang ini. Kalau untuk sementara sekarang dari pihak warga otomatis ingin lahan-lahan yang mereka garap dapat diberi suatu kebebasan, diberi suatu kelapangan, tidak selalu dikontrol oleh pihak pemerintah dan dibantu warga-warga yang berada di dalam lokasi hutan lindung dapat dibantu oleh pemerintah supaya memang betul usaha yang mereka laksanakan di dalam sana tidak terganggu dan dapat betul dapat menunjang perekonomian masyarakat. Sebenarnya menurut hemat saya kan pendatang nggak tahu persis secara sejarahnya, cuman kalau kita ngelihat bukti sejarah di sana ada makam keramat. Menurut kami itu bisa digunakan sebagai bahwasannya hutan lindung yang ada itu pernah dihuni, kan itu. Jadi lebih tepatnya sebenarnya kalau dimasukkan ke hutan lindung ya itu kan faktanya memang hutan lindung. Namun kalau kita lihat di situ ada pemakaman dan seterusnya, saya pikir kenapa nggak dimasukkan aja itu wilayah hutan adat, kan seperti itu. Kalau emang kita bisa perjuangkan itu, kenapa tidak? Karena emang kami keterbatasan lahan. Baru generasi pertama saja sekarang itu cuma 1 hektar kami dapat. Bagaimana generasi yang akan datang? Generasi yang kedua aja kita sudah repot. Kondisinya sampai kini. Kalau sampai ini sebenarnya perjalanan adat yang ada di Pelabai itu cukup mengadopsi kami pendatang. Jadi kami pendatang transmigran yang dari luar itu tetap mengikuti aturan main yang di adat ini. Dan alhamdulillah kita terima kasih banyak dengan warga Pelabai ini sudah terbuka selebar-lebarnya. Bahkan kami sempat juga diajak membicarakan perkara-perkara adat, masuk ke wilayah adat Rejang khususnya, mungkin pada umumnya di tempat-tempat yang lain. Kami berharap betul bisa bukan sekedar bermain, karena kita kesini bukan bermain, emang sudah memasuki satu sistem adat. Jadi rasanya wajib dan merupakan satu keharusan bagi kita pendatang ini bergabung dan turut memikul adat itu. Nggak bisa ditambah. Belajar di dalam pemetaan ini supaya masyarakat ini tahu